Siapa? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk ujian tengah semester mengenai peran GRO dalam melayani tamu VIP dan VVIP. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Priscilla Ophelia Amelia. Saya Angelina Lugasti. Saya Febriani Mutiara Salju. Dan saya Adrian Sujana. Baik, kami akan memulai untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada saat ini, saya akan menjelaskan pengertian GRO. Jadi, GRO adalah seorang profesional yang bertugas untuk menyambut dan melayani tamu VIP dan VVIP. Oke, jadi tugas seorang GRO ini, dia bertugas untuk melayani khusus tamu VIP dan VVIP. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian secara umum tentang GRO. Tugas GRO secara umum, dia bertugas untuk memastikan fasilitas atau kebutuhan tamu yang akan diberikan kepada tamu serta pelayanan yang baik dan khusus untuk tamu. Dan setelah itu, jika ada kekurangan di dalam kamar yang dibutuhkan seorang tamu VIP, dia akan memenuhi semua permintaan atau requestan tamu VIP tersebut. Sekarang teman saya akan menjelaskan peran GRO di hotel tersebut. Baik, terima kasih kepada teman Andri. Di sini saya akan menjelaskan peran dan tugas seorang GRO. Saya akan menjelaskan peran penting dari seorang GRO. Jadi, beberapa peran penting dari seorang GRO. Mari kita simak. Yang pertama merupakan manajemen representatif. Manajemen representatif merupakan wakil dari manajemen. Jadi, seorang GRO ini dia yang akan menjadi wakil dari GM atau General Manager, dan juga dia akan menjadi wakil dari seluruh struktural yang ada di hotel tersebut, terutama untuk tamu-tamu tamu VIP maupun tamu VVIP. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu tamu VIP dan tamu VVIP yang akan diberikan golongan. Yang pertama, tamu VIP itu terlebih khusus untuk mereka tamu-tamu seperti tamu artis seperti itu yang meminat di hotel tersebut. Sedangkan untuk tamu-tamu VVIP itu merupakan tamu-tamu seperti tamu yang lebih di bagian pemerintahan, yang lebih penting seperti presiden, para menteri yang butuh pelayanan secara khusus. Jadi pelayanan tamu VIP dan VVIP itu pun berbeda karena akan ada beberapa standar pelayanan yang diberikan seperti tamu VIP tadi itu seperti artis, saya berikan contoh. Dan kemudian untuk tamu VVIP itu sendiri adalah tamu yang seperti presiden atau menteri yang diberikan pelayanan secara khusus di hotel tersebut. Kemudian untuk manajemen representatif itu seorang GRO harus bisa memberikan pelayanan seperti seorang general manager. Bahkan dia harus bisa memberikan pengetahuannya sangat luas, baik itu di dalam hotel maupun untuk di luar hotel. Baik, berikutnya yaitu sales person atau orang yang mampu menjual. Jadi seorang GRO ini juga harus mampu menjual barang-barang atau fasilitas ataupun produk yang dijual di dalam hotel tersebut. Seperti contoh, produk apa saja yang dijual? Seperti contoh, kita di hotel tersebut menjual makanan dan minuman, atau mungkin ada diskon pada saat itu. Seorang GRO harus tahu alasannya bagaimana, apa saja yang diskon pada saat itu. Contoh, steak, atau mungkin ada tamu ingin makan steak, berarti dia harus tahu mungkin adakah diskon pada hari itu. Kemudian seorang GRO juga harus mampu menjual seperti fasilitas-fasilitas lain dalam hotel seperti spa,
seperti fitness atau gym yang kayak seperti begitu, agar apa? Semua barang-barang, semua fasilitas tamu, fasilitas-fasilitas hotel dibeli oleh tamu. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu giver information. Jadi seorang GRO juga ini adalah seorang yang mampu memberi informasi kepada tamu, bukan hanya informasi di dalam hotel saja, maupun informasi-informasi di luar hotel. Seperti contoh, apakah ada event atau adakah ada festival-festival di luar hotel yang di luar hotel, apa mungkin yang bisa menunjang kebutuhan tamu, atau mungkin kamu ingin merasakan kegiatan-kegiatan di luar gitu, atau mungkin kamu ingin merasakan local culture di dalam tempat dia menginap, di tempat di lokasi dia menginap. Seperti contoh di Labuan Bajo, kita sebagai seorang GRO kita bisa menjual produk, kita bisa memberi informasi kepada tamu bahwa hari ini kita ada festival nih Pak, Bu, kita ada festival Bologoe contohnya, atau kita ada IFG nih, ya, atau internasional, pokoknya IFG marathon seperti itu. Maksud dari penyimpanan data atau record keeping ini merupakan seorang GRO harus mampu menyimpan data-data tamu yang datang menginap di hotel tersebut, karena data-data tamu sangat penting dan sangat rahasia, dan apabila tamu tersebut nanti akan kembali ke hotel itu, akan dengan sangat mudah mengidentifikasi tamu tersebut jika kembali ke hotel tersebut untuk menginap. Untuk yang terakhir, peran penting dari seorang GRO adalah sebagai problem solver atau pemecah masalah. Di sini, seorang GRO harus mampu untuk memecahkan masalah apabila ada tamu yang mengalami komplain terhadap pelayanan yang diberikan, atau tamu kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan, ataupun tamu menghadapi masalah dengan salah satu staf yang bekerja. Jadi, seorang GRO harus mampu mengatasi masalah tersebut dan memberikan solusi yang tepat kepada tamu agar masalah itu cepat terselesaikan. Teman saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang GRO. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang GRO. Yang pertama itu melayani kebutuhan tamu. Salah satu tugas utama dari seorang GRO adalah melayani kebutuhan tamu saat tamu menginap di hotel, agar tamu tersebut memiliki pengalaman yang berkesan saat menginap di hotel tersebut. Seorang GRO juga harus melayani kebutuhan tamu itu, mulai dari tamu melakukan check-in atau datang ke hotel. Seorang GRO harus melayani kebutuhan tamu itu, harus memastikan check-in-nya secara efisien dan cepat. Dan seorang GRO juga selalu memperhatikan atau memastikan kamar tamu sebelum tamu check-in. Harus memastikan kamar tamu itu sudah bersih dan rapi. Seorang GRO juga berkomunikasi dengan Departemen Engineering dan Housekeeping untuk memastikan kamar tamu yang sudah dipesan itu sudah rapi dan tanpa kekurangan. Dan yang kedua mencari tahu profil tamu dan referensi tamu. Seorang GRO harus tahu atau mencari tahu profil tamu tersebut yang akan menginap di hotel tersebut. Kenapa seorang GRO harus mencari tahu profil tamu? Agar di saat tamu tersebut menginap di hotel kita sudah tahu siapa yang akan menginap di hotel tersebut. Untuk kita sudah mempersiapkan perlengkapan yang akan kita siapkan, mulai dari nama tamu, dan juga saat mungkin tamu ada alergi makanan, dan juga mungkin tamu mungkin ada permintaan dari tamu untuk kamar yang
view-nya ke taman ataupun ke laut, dan juga mungkin tamu membutuhkan request tambahan untuk di kamar. Dan selanjutnya, menangani keluhan tamu. Seorang GRO harus mampu menangani keluhan tamu di saat tamu mungkin ada keluhan makanan atau komplain makanan ataupun keluhan berkaitan dengan kamar. Seorang GRO harus mampu menangani keluhan tersebut agar terselesai dengan efisien dan cepat. Dan yang keempat itu memberikan rekomendasi kepada tamu. Seorang GRO juga harus mampu merekomendasikan kepada tamu terkait restoran ataupun tempat yang bisa dikunjungi oleh tamu. Si GRO juga bisa menjelaskan kepada tamu terkait tempat-tempat tersebut. Misalnya tamu menanyakan terkait toko souvenir yang bisa dibawa pulang oleh tamu tersebut. Berikutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan skill yang dibutuhkan menjadi seorang GRO. Baik, di sini saya akan menjelaskan skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang GRO. Tadi teman Andre dan Musika sudah menjelaskan apa itu GRO dan bagaimana peran penting dari seorang GRO. Jadi di sini skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang GRO yang pertama itu adalah customer service. Maksud dari customer service ini adalah dia harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu. Apalagi dia melayani tamu VIP dan IP. Dia melayani itu adalah mulai dari tamu datang sampai tamu itu out. Yang berikut adalah adaptif. Maksud dari adaptif ini adalah dia harus bisa menyesuaikan diri dalam keadaan tak terduga. Apalagi seorang GRO ini memiliki tugas yang banyak. Untuk itu dia harus bisa menyesuaikan diri dalam keadaan ataupun situasi apapun. Yang berikutnya adalah manajemen. Maksud dari manajemen ini adalah bagaimana seorang GRO mampu membagi waktu dengan baik. Misalkan dalam sebuah kamar ada 2 kamar yang ditempati oleh tamu VIP. Dan tamu ini ada komplain atau keluhan tentang pelayanan yang diberikan dari tamu tersebut. Nah, ini dua kita bisa lihat bagaimana peran dia dalam membagi waktunya terhadap tamu yang ada di kamar satu dan tamu yang ada. Yang berikut adalah administrasi. Seperti yang kita ketahui, seorang GRO ini berinteraksi langsung dengan tamu, apalagi itu tamu VIP dan VVIP. Untuk itu, dia harus bisa memiliki atau dia harus memiliki skill atau keterampilan di bidang administrasi untuk mencatat informasi berkaitan dengan pesanan kamar tamu dan pesanan khusus dari tamu tersebut. Yang berikut adalah sales. Maksud dari sales ini adalah seorang GRO juga harus bisa menjual fasilitas atau fasilitas yang ada di hotel, apalagi yang kita ketahui GRO ini berinteraksi langsung dengan tamu, dan tamunya itu adalah tamu VIP dan VVIP. Contohnya itu dalam menjual fasilitas hotel itu adalah selain kamar juga makanan yang ada di hotel tersebut maupun spa, gym, dan lain-lain. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tugas utama dari GRO ini. Baik, seperti yang kita lihat, di sini ada 5 poin penting dari tugas utama GRO. Jadi, kelima poin penting ini kami dari kelompok akan menjelaskan salah satu dari kelima poin penting ini. Dan di sini saya
Area administrasi ini maksudnya adalah bagaimana seorang CRO memberikan pelayanan yang sudah dijanjikan dan menginformasikannya kembali kepada customer dengan baik. Misalnya, uh, ada seorang tamu VIP itu hotel requestnya itu road basket. Nah, disitulah peran penting dari CRO, di mana dia harus mengerjakan itu dengan cepat dan tepat. Dan jika sudah selesai, dia harus menginformasikan kembali dengan tamu VIP tersebut. Dan untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan salah satu dari tugas utama CRO. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikutnya, saya akan menjelaskan 2 poin penting untuk tugas utama dari seorang GRO. Saya akan menjelaskan responsif dan kepastian. Jadi, maksud dari responsif ini, seorang GRO harus mampu melayani semua kebutuhan tamu secara cepat dan tepat, seperti yang dijelaskan oleh Kakak Angel sebelumnya. Seperti contoh itu tadi, tamu membutuhkan pelayanan yang cepat untuk adanya contoh request, tamu request fruit basket atau request iron, atau mungkin tamu membutuhkan setrika di dalam kamar. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang tepat dan cepat untuk diberikan kepada tamu sesuai request atau permintaan yang diinginkan oleh tamu. Berikutnya yaitu kepastian. Kepastian di sini, bagaimana kita seorang GRO, etika kita sebagai seorang GRO dalam berkomunikasi dengan tamu, mulai dari attitude, cara berkomunikasi, maupun sikap kita sebagai seorang GRO. Contoh, kita harus sopan dan santun dalam melayani tamu VIP dan VVIP tersebut. Karena apa? Mereka di hotel ada slogan "Tamu adalah raja". Jadi semua pelayanan yang diberikan harus semaksimal mungkin dengan excellent service yang kita berikan kepada tamu, agar apa? Tamu merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, and then one day maybe they will be back to our hotel, and then that's all about responsive and kepastian. The next one is my friend Tiara will explain empathy. Baik, di sini saya akan menjelaskan empati. Bagaimana seorang GRO harus mampu memperhatikan customer atau tamu secara khusus, yaitu harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh tamu dan peduli apa yang diinginkan oleh tamu. Seperti contohnya, pada saat tamu ada keluhan terkait komplain pelayanan waitersnya, di situ seorang GRO harus mampu mendengarkan keluhan tamu tersebut, dan di situ kita sebagai GRO juga harus tunjuk mimik wajah kita bahwa kita mampu mendengarkan keluhan tamu tersebut. Baik, di sini selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskannya. Terima kasih. Oke, di bagian terakhir saya akan menjelaskan tentang nyata. Seperti nampak dan nyata, seperti performance karyawan dan kelengkapan fasilitas fisik seperti grooming, gitu. Dari penampilannya kita, bagaimana cara melayani tamu, beserta fasilitas kelengkapan dan kebutuhan tamu di dalam ruangan atau room, di mana tamu itu tempat untuk menginap sementaranya. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami mengenai peran GRO dalam melayani tamu VIP dan VVIP. Terima kasih.